sebagai end user dari produk yang dihasilkan oleh si produsen. Nah, SN ini juga berfungsi sebagai panduan gitu ya, sebagai panduan bagi industri untuk melakukan produksi pangan yang baik dan juga aman gitu. Jadi dari segi kualitasnya itu terstandar gitu ya. Artinya masuk ke dalam range batasan ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia gitu. Kemudian dari segi safety keamanan itu juga memenuhi gitu ya. Sertifikasi lain diperoleh oleh industri juga merupakan indikasi gitu bahwa industri bersangkutan layak berproduksi. Jadi kalau dia bisa lihat punya sertifikasi keamanan pangan ACCP, kemudian ISO, kalau yang lebih simpelnya itu ya PPPOB ya atau GMP ya, Good Manufacturing Practice. Ini bisa dikatakan bahwa industri itu memang layak untuk berproduksi dan memasarkan produknya. Nah, kemudian ruang lingkup standarisasi, jadi kalau dalam PP nomor 102 tahun 2000 merupakan proses merumuskan, menetapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib, artinya memang ini diformulasikan dengan uh, melalui suatu tahapan proses, begitu ya. Jadi memang dalam merumuskan suatu standar itu perlu kita benchmarking atau kita perlu membandingkan dengan standar yang sudah ada baik itu di luar negeri atau di dalam negeri gitu ya dalam upaya perbaikan standar gitu. Kalau misalnya standarnya belum ada, kita bisa benchmarking atau kita bisa melihat kepada standar yang sudah ada di luar negeri. Itu sebagai acuan, istilahnya kan kalau kita nulis skripsi itu sebagai referensi lah seperti itu. Tapi kalau sudah ada, kemudian kita lakukan peninjauan kembali, apakah standar itu masih relevan, berlaku, atau kita perlu perubahan. Misalnya apakah batasan cemaran itu yang sebelumnya misalnya logam berat, kadmium atau timbal itu misalnya dalam produk susu itu misalnya 10 apa dalam konsentrasi misalnya 0,5 mikrogram per mili. Apakah jumlah itu masih relevan gitu ya terkait dengan keamanan aspek safety, keamanan kesehatan gitu ya manusia ataukah perlu diturunkan konsentrasinya gitu ya standar konsentrasinya itu sehingga harusnya nanti cemarannya itu lebih rendah gitu ya lebih rendah sehingga ini bisa untuk memastikan apa dan menjamin kesehatan bagi konsumennya gitu. Biasanya dari hasil-hasil penelitian gitu uh, kan secara update gitu ya ilmu itu akan terus berkembang begitu sehingga termasuk juga standar begitu ya jadi standar itu uh, mengacu kepada perkembangan ilmu yang terjadi jika ada temuan baru begitu atau misalnya ada sesuatu yang sifatnya ini ya sesuatu yang sifatnya itu terbaru novel gitu ya, novelty maka itu bisa menjadi rujukan terhadap kita merevisi standar. Kemudian standarisasi itu mempunyai misi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan standarisasi itu bukanlah suatu kegiatan yang statis, artinya dia dinamis. Seluruh dunia standarisasi mengalami perkembangan. Tadi seperti saya sampaikan, bisa jadi kategori batasan cemaran maksimal itu bisa jumlah angkanya bisa berubah. Bisa lebih tinggi atau lebih rendah begitu. Atau mungkin sudah nggak relevan, jadi itu dihilangkan begitu tuh. Jadi ada pun tidak masalah seperti itu. Misalnya ya gitu. Baik baik ini ya termasuk dalam ruang lingkup pada perumusan maupun penerapannya. Nah, ini nanti bisa kalian baca ya. Ini tujuan standarisasi nanti bisa kalian cek gitu ya. Apa saja uh, tujuan, kemudian yang kaitannya dengan aspek kualitas produk, kemudian juga safety, keamanan pangan gitu ya. Nah, standar itu bisa
dalam level yang lebih rendah itu pada level perusahaan gitu ya. Kemudian kalau kita tarik lebih jauh, kemudian standar nasional itu akan berlaku secara nasional. Jadi mau perusahaannya itu beda, kalau produknya sama gitu ya, kategori produknya sama, maka kita perlu menyesuaikan spesifikasi produk kita sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional. Jadi kalau misalnya nugget ayam itu dia punya kadar protein minimalnya misalnya 18%, maka mau perusahaan A, B, C, D sekalipun yang membuat itu produk harus mematuhi bahwa kadar protein minimalnya adalah 18%. Kemudian cemaran misalnya apa mikrobia, coliform, kemudian angka lempeng total, salmonella, staphylococcus juga sama begitu ya, harus mematuhi standar yang berlaku. Kemudian regional, misal di wilayah ASEAN, kemudian di wilayah Asia Tenggara ya, ASEAN, kemudian misalnya di Uni Eropa, kemudian mungkin di wilayah Asia secara luasnya gitu, seperti itu, atau bahkan regulasi yang sifatnya melingkupi global seluruh negara yaitu internasional. Nah, kalau kita bicara tentang ruang lingkup standarisasi pangan Indonesia, maka kita menggunakan landasan hukum. Standarisasi ini mengacu pada UU Nomor 18 Tahun 2020. Nah, ini konsep keamanan pangan yang dari standarisasi itu adalah pada kontaminasi mikrobiologi, artinya kita melihat melalui kualitas mikrobianya, kemudian juga dari sisi foodborne disease, artinya penyakit yang mungkin bisa ditimbulkan karena mengkonsumsi suatu produk pangan yang memang kualitas mikrobiologinya sudah jelek. Gitu. Jadi seorang itu bisa sakit karena mengkonsumsi makanan itu namanya penyakit foodborne disease, gitu ya. Kemudian terkait dengan sistem standarisasi produk pangan dikembangkan sebagai bagian dari sistem standarisasi nasional, di mana ini perlu adanya harmonisasi ya, keselarasan, keserasian, terpadu, serta berwawasan nasional. Kemudian konsep keamanan pangan dalam sanitasi pangan, ini ada sanitasi pangan, penggunaan bahan tambahan pangan, itu juga diatur, penggunaan bioteknologi sama proses produksi, jadi rekayasa proses gitu ya, rekayasa genetika, rekayasa pada tingkat molekuler, itu juga perlu mematuhi peraturan yang berlaku. Supaya apa? Supaya ini tidak memberikan ancaman atau threat bagi konsumen, kemudian juga tidak menimbulkan ancaman secara nasional dan juga global. Gitu. Bahwa kita tahu ini ya, terkait dengan aspek biologis itu bisa menjadi suatu ancaman gitu ya, jika tidak dikelola dengan baik gitu. Memang masih ada pro dan kontra terhadap rekayasa genetika transgenik seperti itu. Nah, ini yang perlu kita ini ya apa mengikuti, kita perlu update gitu, terhadap peraturan yang berlaku seperti itu, dan juga kita bisa memastikan bahwa produk itu dia memang dapat dipasarkan gitu, atau dikomersialisasikan seperti itu ya, melalui peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian pengemasan pangan, penggunaan iradiasi terhadap bahan pangan, ini kaitannya untuk pengawetan pangan, kemudian pangan tercemar atau cemaran pangan, dan juga pangan kadaluarsa. Kemudian contoh konsep standarisasi pangan dalam menjaga keamanan pangan dan juga kaitannya dengan kualitas itu adalah kalau pada sanitasi ya itu ada HACCP, GMP, Good Manufacturing Practice atau CPPOB gitu ya. Nah, kemudian ini ada sertifikasi produksi pangan. Jadi kita bisa nanti dalam produsen itu industri bisa mengajukan sertifikasi. Artinya kalau mereka punya sertifikasi, maka
secara langsung mereka menjamin gitu ya produknya itu aman untuk dikonsumsi. Kemudian bahan tambahan pangan ini ada yang diperbolehkan atau diizinkan. Kemudian parameter yang penting juga adalah terkait dengan batasan kadar penggunaan maksimum dari bahan tambahan pangan. Jadi bahan tambahan pangan itu punya nilai acceptable daily intake atau nilai ADI-nya. Nah, ini bisa mengacu pada peraturan-peraturan yang diturunkan melalui peraturan kepala Badan BPOM, Badan POM ya ini ya, nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian, nah ini tujuan khusus standarisasi produk pangan, ini memberikan perlindungan kesehatan, kemudian terkait dengan kualitas pun juga untuk penyeragaman begitu ya, supaya standar, terstandar, kemudian mencegah tindakan yang misleading, ini tujuannya ke arah mencegah terjadinya pemalsuan, kemudian juga informasi-informasi yang sifatnya fraud atau yang menyesatkan seperti itu ya. Kemudian visi standarisasi produk pangan ini terwujudnya standarisasi produk pangan dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing produk pangan nasional dan terlindungnya konsumen dari pangan yang tidak layak, tidak aman, dan juga dipalsukan. Gitu ya. Ini apa misalnya apa sih namanya pemalsuan itu adulterans ya adulterat. Misalnya saus sambal itu kan memang harus komposisi yang mayoritas itu kan adalah cabai. Tetapi ada produsen yang memang dia ingin cost atau biaya produksinya rendah sehingga harga jual produknya HPP harga penjualan produknya itu jadi rendah begitu bisa ditekan gitu. Sehingga mereka menggunakan filler misalnya pati singkong, pati dari umbi-umbian tertentu begitu ya. Sehingga ini seakan-akan apa istilahnya di situ proporsi cabenya itu besar gitu. Padahal proporsi cabenya mungkin hanya seberapa persen, kemudian ditutupi, ditambahkan filler berupa pati begitu ya untuk memberikan sifat tekstural, konsistensi atau viskositas yang sama, kemudian juga ditambahkan bahan tambahan pangan, pewarna gitu ya, yang untuk menyerupai warna cabai seperti itu ya. Nah, itu memang perlu adanya tadi standarisasi begitu ya. Contoh tadi misalnya kan kadar kadar protein minimal pada nugget misalnya 18% gitu misalnya. Nah, jadi kalau misalnya mereka melakukan pemalsuan dengan misalnya penggunaan pati atau apa istilahnya suatu karbohidrat tertentu kan itu kan nggak ada kandungan proteinnya gitu ya sehingga akan ketahuan gitu. Walaupun memang produk akhirnya itu punya karakteristik yang mirip dengan produk nugget komersial umumnya, tapi ketika dilakukan pengujian kadar protein, maka kadar proteinnya akan jadi lebih rendah. Seperti itu. Nah, dan misi standarisasi produk pangan ini nanti bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian strategi untuk meningkatkan pengembangan standarisasi pangan. Jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa standarisasi pangan itu sifatnya dinamis. Standar itu bisa berubah, bisa nilainya jadi tinggi atau rendah. Sehingga kita perlu mengkaji dan menilai standar yang ada untuk dapat diperbaiki dan ditingkatkan serta disesuaikan dengan standar internasional gitu. Jadi memang standar nasional itu diturunkan dari standar-standar yang sudah berlaku sebelumnya. Jadi biasanya memang kita mengacu ke standar nasional yang sudah ada dan itu kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan apa istilahnya tipikal demografi, kemudian juga pola konsumsi, kemudian juga terkait dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian memperbarui standar dan persyaratan keamanan pangan sesuai dengan kebutuhan produk pangan lokal Cuman lagi maupun ngerekam pasti impor. masuk suara. Kemudian kita meningkatkan jaringan kerjasama antar lembaga dan juga pihak yang terkait atau stakeholder, baik itu di sektor hulu maupun di sektor hilir, gitu ya. Baik dalam kaitannya pengadaan bahan baku, proses industri, dan juga kemudian sampai ke level itu diperjualbelikan. Dan meningkatkan kesadaran produsen dan konsumen akan pentingnya standarisasi keamanan pangan terhadap kesehatan dan daya saing perdagangan. Meningkatkan partisipasi aktif dalam perkembangan standarisasi pangan tingkat nasional, regional, dan nasional, kemudian meningkatkan kualitas SDM. Ya, ini juga penting begitu. Ini nanti kalau misalnya kalian kerja misalnya nih lulus, kemudian nanti selama CPNS dapat di Badan Standarisasi Nasional. Nah, ini kalian akan kerjanya evaluasi terkait dengan standar yang sudah ada, apakah perlu adanya revisi, perbaikan. Jadi kita perlu melakukan peninjauan. Kemudian juga terkait memformulasikan atau merancang suatu standar yang belum ada seperti itu. Dan kita juga monitoring gitu ya penerapan standar itu dalam konteks pengendalian itu di industri gitu ya, dalam proses produksinya oleh produsen. Nah, kemudian ada juga kendala yang dihadapi untuk penerapan standar nasional Indonesia ya, untuk memastikan kualitas itu tetap sama, terstandar oleh setiap perusahaan. Ini permasalahan utamanya adalah kebijakan yang memang belum mantap. Jadi ada masih flow, ada istilahnya kelemahannya dari sisi kebijakan gitu ya. Bahkan mungkin ada kebijakan yang berubah-ubah gitu. Jadi berubah kabinet, berubah kepemimpinan itu akan merubah juga terkait dengan standarisasi nasional, misalnya terkait dengan proses industri, kemudian juga persyaratan untuk perdagangan bebas seperti itu ya. Kemudian mutu produk rendah terutama dari industri kecil. Jadi karena memang kalau penerapan jika kita ingin produk kita itu memiliki standar SNI, mengikuti standar, maka kita perlu mengikuti semua persyaratan yang diatur oleh si SNI itu ya. Nah, memang untuk industri besar itu tidak menjadi masalah karena mereka punya resources, punya sumber daya, baik itu biaya, keuangan, financial, bahkan SDM itu yang memang dipersiapkan untuk dapat menerjemahkan produk itu sesuai dengan standar SNI. Tapi pada level yang lebih rendah, misalnya di industri kecil, ini menjadi hambatan tersendiri karena memang mereka sumber dayanya terbatas. Kemudian spesifikasi produk yang dihasilkan juga memang masih sangat terbatas sekali. Jadi istilahnya hanya sebatas bisa memproduksi. Tapi terkait dengan kualitasnya, konsistensi kualitas, kemudian juga dari aspek gizi, kemudian juga dari aspek sifat sensorisnya, aspek mikrobiologinya itu masih belum terjamin, itu masih belum konsisten seperti itu. Sehingga ini akan menghambat penerapan dari SNI begitu. Kemudian jika ini terjadi, maka ini sebenarnya akan menghambat juga standarisasi secara nasional. Gitu. Karena kalau ditetapkan secara nasional, artinya semua produk sejenis yang dihasilkan itu dari semua lini perusahaan, baik itu skala mikro maupun besar, itu harus memiliki spesifikasi produk yang sama. Gitu. Nah, ini nggak bisa diikuti oleh perusahaan yang industrinya levelnya itu masih kecil, begitu ya. Sehingga ini masih menjadi kendala untuk kita
menerapkan standarisasi secara apa pada semua lini gitu ya, semua aspek. Jadi sehingga kalau kalau di industri rumah tangga ya sudah mereka bisa menggunakan perizinan PIRT begitu dengan spesifikasi produk itu yang lebih sederhana seperti itu. Dan kalau misalnya ini apa kita tidak punya standarisasi pada suatu produk begitu, maka kualitas hasil kan juga akan bervariasi beragam dan ini bisa menyebabkan turunnya kepercayaan global gitu terhadap kualitas produk yang kita hasilkan. Jadi bisa saja mereka nanti memilih produk itu dari negara-negara lain yang memang secara kualitas itu konsisten gitu ya. Dari waktu ke waktu itu konsisten kualitasnya yang dihasilkan, produk yang dihasilkan. Kemudian kurangnya kejelasan informasi kebijakan menyebabkan lambatnya pengawasan dan juga implementasi. Jadi proses menyebarkan informasi, kemudian juga sosialisasi itu juga penting sekali. Nah, jika untuk ini mengalami kendala, maka bisa menyebabkan permasalahan dalam hal pengawasan dan juga implementasi standarisasi secara nasional. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam konteks peraturan internasional, itu memang standarisasi sesuatu yang mutlak berasal dari isu-isu yang muncul yaitu pada keamanan pangan, kemudian juga perdagangan bebas dan kualitas pangan. Nah, sehingga diperlukan instrumen sebuah regulasi pangan di mana tercantum strategi dalam menjamin keamanan pangan dan dalam kaitannya untuk melakukan pengaturan pangan seperti itu. Nah, dalam sistem pengawasan itu kita bisa menggunakan instrumen-instrumen bermacam-macam instrumen yang sudah di establish atau sudah dibuat begitu ya secara internasional baik itu ISO, HACCP ataupun mungkin GMP. Nah, kemudian terkait dengan rencana penjaminan pangan gitu, baik itu kualitas, quality dan juga safety, maka kita bisa mengacu kepada SOP ataupun peraturan turunan yang sudah dibuat begitu dalam konteks food safety policy, kebijakan terkait dengan keamanan pangan, kemudian juga food legislation terkait dengan aspek legal suatu produk itu bisa diperdagangkan gitu ya. Misalnya pada labeling gitu. Labeling itu penting gitu ya. Tidak boleh labeling itu yang miskomunikasi, misleading dan menyesatkan. Kemudian komponen-komponen bahan-bahan penyusun gitu ya. Ada yang memang tidak boleh mengandung misalnya lemak trans begitu ya. Lemak trans karena lemak trans ini dia bisa menyebabkan masalah kesehatan. Atau dia memang harus 0% kolesterol ya. Kemudian food inspection atau inspeksi pada pangan begitu ya. Ini terkait dengan kita melakukan monitoring terhadap baik itu kualitas dan juga keamanan. Kemudian analytical capacity, artinya kita bisa memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan pengujian yang terstandar, terstruktur, begitu ya, dan menghasilkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya atau memiliki reliability yang tinggi. Sehingga ketika kita mau memasarkan produk kita keluar, kita akan menyertakan hasil pengujian. Ini bisa dipercaya oleh mereka. Kalau kita nggak punya analytical capacity atau proses analytical yang baik untuk pengujian, maka bisa saja hasil yang kita sampaikan itu tidak dipercayai karena bisa jadi ini istilahnya fabrikasi atau misalnya tidak akurat seperti itu karena instrumennya mungkin tidak sensitif atau memang mungkin metodenya tidak tepat dan lain sebagainya.
Kemudian terkait dengan quarantine system. Jadi kalau misalnya ada masalah terhadap kualitas produk itu harus di reject itu Iya. karena membahayakan keamanan konsumen, maka kita perlu adanya sistem perangkat untuk mengkarantina gitu ya, untuk mencegah tercampurnya produk-produk yang membahayakan dengan produk-produk yang memang aman. Nah, kemudian regulasi pangan internasional yang merupakan regulasi tingkat dunia ini tercetus sejak diberlakukannya Codex Alimentarius Commission atau CAC Guideline. Jadi, ini merupakan petunjuk atau panduan pada regulasi, pada penanganan atau penyediaan produk pangan, gitu ya. Jadi, dalam regulasi tingkat dunia itu tercetusnya dari CAC ini, Codex Alimentarius Commission. Jadi misalnya penggunaan bahan tambahan pangan, pewarna, pengawet gitu, nah ini diatur di sini begitu. Bahkan kategorisasi produk, jadi ini tuh produk bakery, ini produk susu, dairy, seperti itu juga diatur seperti itu. Nah, lembaga-lembaga internasional yang berperan dalam berdirinya CIC nanti bisa kalian baca ada FAO, WHO, WTO begitu ya. Ini memang organisasi atau lembaga internasional begitu ya yang mengilhami terbentuknya berdirinya CIC ini. Nah, kalau kita tilik beberapa sampling gitu ya, regulasi-regulasi yang ada di negara-negara secara internasional begitu ya. Kalau kita lihat di Amerika Serikat, pasti mereka punya regulasi yang sudah lebih maju begitu ya. Standarisasinya sudah lebih baik, sehingga kerap kali kita menggunakan ini sebagai acuan gitu ya. Nah, Amerika Serikat telah sejak lama dipandang sebagai negara yang memiliki sistem keamanan pangan serta inspeksi yang menyeluruh dari farm to fork, artinya dari lahan, dari kebun gitu, pertanian itu dilakukan. Ada regulasi yang jelas, kemudian juga tata cara inspeksi yang jelas, hingga pada produk itu kita akan konsumsi, jadi farm to fork begitu ya. Kemudian regulasi mengenai inspeksi dan keamanan pangan di Amerika Serikat merupakan sistem kompleks yang diawasi oleh 12 instansi federal yang berbeda. Ya. Kalau di kita mungkin ada dari Kementerian Pertanian, kemudian dari Kementerian apa Kesehatan, gitu ya. Kementerian Pertanian pun juga nanti bisa meliputi ke kesehatan veteriner, seperti itu ya. Mungkin ada beberapa produk yang kalian lihat itu ada nomor NKV, gitu ya. Nomor kesehatan veteriner seperti itu. Nah, kalau di Amerika dia lebih banyak lagi lembaga yang mengawasi begitu. Nah, instansi federalnya itu bisa apa yang besar itu ya, yang memang istilahnya banyak melakukan proses pengawasan itu ada USDA ini yang untuk agriculture ya, kemudian Food and Drug Administration ini kayak BPOM-nya kita. Kemudian NOOA ini untuk yang hasil laut. Nah, nanti bisa kalian baca ya, mendalami sendiri. Kemudian regulasi pangan di Australia Selandia Baru. Nah, ini juga mereka menggunakan namanya Food Standard Australia New Zealand atau FSANZ. Ini ya. Jadi merupakan lembaga yang diserahi tugas untuk menyusun serta mengembangkan standarisasi pangan yang berlaku bersama di Australia dan juga Selandia Baru. Nanti bisa kalian baca ya terkait dengan regulasi apa saja yang berlaku di slide ini begitu. Kemudian ini standarnya yang diatur apa saja, produk-produk yang diatur apa saja, kemudian ada juga regulasi khususnya terkait dengan BTP, mengenai kontaminasi pangan, nanti bisa kalian baca ya. Nah, di Jepang itu juga regulasinya
baik ya, tetap tersusun dengan baik dan lebih bagus gitu ya dibandingkan kita gitu ya. Nah, ini ada regulasi untuk pangan impor, kemudian pangan dan bahan tambahan pangan, dan juga tindakan sanitasi. Gitu ya. Kalau impor itu yang perlu diatur atau yang menjadi lingkup peraturannya adalah terkait dengan sertifikasi pangan impor yang diakui oleh badan di Jepang, kemudian juga melibatkan inspeksi dan juga karantina yang baik. Jadi kalau misalnya kalian ke Jepang, itu kalian tidak boleh membawa produk makanan atau produk pangan atau bahan pangan nabati dan juga hewani. Gitu. Jadi kalau kalian bawa misalnya sosis, nugget, bahkan yang sisa kalian mungkin transit di negara sebelumnya gitu ya. Atau misalnya dari Indonesia nih, beli burger, kemudian itu disimpan ke bawah dan sampai di sana di Jepang, itu harus dibuang. Itu nggak boleh masuk ke Jepang gitu. Karena bisa jadi kualitas mikrobianya itu berbeda dan itu bisa menyebabkan cemaran begitu bagi ekosistem kesehatan veteriner begitu ya. Dan juga pada dampak kesehatan masyarakat Jepang. Sehingga mereka tidak memperbolehkan produk-produk hewani itu kemudian bahan-bahan segar hasil pertanian sayuran buah-buahan itu masuk gitu. Kemudian terkait dengan pangan dan bahan tambahan pangan, mengatur BTP yang diizinkan dan tidak dibolehkan. Kemudian juga BTP itu harus aman, distribusinya yang sah, dan ditangani kondisi higienisnya. Nah, kemudian terkait dengan tindakan sanitasi itu ada inspeksi sanitasi, sampling, bagaimana dilakukan sampling, kemudian juga produsen yang lulus inspeksi, itu yang nanti akan mendapatkan sertifikat dan ini yang diperbolehkan untuk nanti memasarkan produknya. Nah, ini regulasi pangan di Eropa. Ini ada banyak sekali ya ini apa komite atau lembaganya begitu ya. Karena Eropa itu kan luas gitu ya. Jadi mereka memiliki istilahnya kayak ASEAN-nya kita gitu ya, tergabung dalam Uni Eropa begitu. Jadi komite ini bertugas untuk menjaga stabilitas sistem dengan mempertahankan hubungan baik antar anggota serta menjamin keleluasan perdagangan. Sehingga ada banyak sekali peraturan turunan yang dibuat begitu untuk menjamin terkait dengan kualitasnya itu terstandar, kemudian keamanan pangannya juga memenuhi dengan baik. Nah, ini regulasinya nanti bisa kalian baca ya. Ada regulasi untuk bahan tambahan pangan, kemudian pestisida. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan di awal itu CAC, Codex Alimentarius Comite, itu merupakan standar kumpulan regulasi yang diadopsi dari standar yang berlaku secara nasional namun telah mengalami penyeragaman. Sehingga CAC ini bisa menjadi standar nanti ketika kita standar yang perlu kita patuhi gitu ya ketika kita mau memasarkan produk kita secara global dalam perdagangan bebas. Dan CAC ini standarnya itu merupakan juga acuan untuk kita membentuk atau kita merevisi standar nasional Indonesia gitu ya. Nah, standar-standar yang ditetapkan oleh CAC dapat berbentuk kode-kode yang harus dipatuhi, panduan maupun rekomendasi yang berkaitan dengan keamanan pangan. Nah, CIC memberikan perhatian khusus terdapat pada standar pelabelan pangan. Jadi tadi saya sampaikan label itu tidak boleh misleading, miskomunikasi, ataupun menyesatkan. Dan pengembangan metode-metode food hygiene yang baik, beserta bagaimana praktek-prakteknya. Nah, lingkup area pangan itu harus diberlakukan 4 langkah baku dalam upaya terciptanya keamanan pangan, yaitu dengan cara kita melakukan identifikasi bahaya potensial ini yang ada di HACCP ya, kita melihat hazard atau potensi bahaya. Kemudian karakterisasi tingkat bahaya potensialnya itu apakah dia hazardnya itu levelnya tinggi, sedang, ataupun rendah. Kemudian tingkat pencemarannya apa saja pencemaran yang bisa dimunculkan baik dari aspek mikrobiologi maupun kimia. Kemudian karakteristik tingkat risiko
baik itu dampak kesehatan maupun terhadap penyediaan pangan atau pengadaan pangan secara global. Ya, mungkin bisa ditimbang. Baik, mungkin cukup sekian kuliah kita hari ini terkait dengan standar nasional dan internasional kaitannya dengan pengendalian mutu, begitu ya. Sebelum saya akhiri, kira-kira apakah ada pertanyaan? Kalau jadwal ujian UTS sudah keluar belum ya? Ada yang tahu? UTS sudah keluar belum ya jadwal UTS-nya? Jawab, Pak. Gimana? Izin menjawab, untuk Ya? jadwal UTS itu kalau di kalender akademik tanggal 7. Oh, jadi setelah Lebaran itu sudah mulai UTS gitu ya? Iya, Tapi kalau jadwal pengendalian mutu itu belum 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 muncul ya seperti itu ya? Artinya belum, ya. Pak, kalau itu, Pak. Oh ya, baik. Nanti kalau ada infonya bisa saya diinfokan ya. Atau nanti kalau saya sudah dapat nanti juga akan saya sampaikan begitu. Ya, jadi berarti ini adalah kuliah terakhir sebelum UTS begitu ya? Kuliah terakhir sebelum UTS. Tuh. Nanti kita akan lanjutkan kuliah-kuliah pengendalian mutu nanti setelah UTS. Biasanya kalau ujian kan 2 minggu ya, 2 minggu kan UTS. Baik, ada pertanyaan kira-kira sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian ya. Terima kasih. Selamat sore, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Betul, makasih Pak. Pak. Ya, nanti ketemu lagi di kuliah berikutnya kalau yang sama ini ngambil. Baik, Pak.